perkenalkan, nama saya Maharani Purba dengan NIM 3231 121001. Nah, untuk kali ini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas statistika saya. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana menguji homogenitas sebuah data yang ada di modul kita. Nah, di sini saya akan membagikan dua cara. Yang pertama itu cara menggunakan SPSS, dan cara yang kedua itu adalah kita kerjakan secara manual. Nah, langsung saja kita menyaksikan videonya. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bahwasanya uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, pengujian ini itu merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lainnya, misalnya uji TENS atau ANOVA. Nah, pengujian ini tuh digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Nah, dasar pengambilan keputusan yang menggunakan SPSS itu adalah jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Nah, jika kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Nah, dengan cara manualnya ini, dasar pengambilan keputusannya adalah data dapat diterima homogen apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel. Oke, selanjutnya ini kita akan menggunakan cara SPSS. Nah, caranya itu pertama kita salin semua datanya ke aplikasi Excel terlebih dahulu. Nah, seperti tadi datanya ada 15. Ini data prestasi kelas A dan data prestasi kelas B. Nah, jadi caranya ini adalah kita kopikan data prestasi kelas A dan kelas B di sini, di hasil sini kita urutkan. Yang pertama itu kelas A dan kelas B, dan langkah yang keduanya itu kita membuat kode untuk masing-masing kelasnya. Untuk kelas A di sini saya memberikan kode 1, dan untuk kelas B ini saya memberikan kode 2. Oke, selanjutnya ini kita salin semua datanya, kita salin semua data yang sudah selesai ini, kita salin dan kita masukkan ke SPSS. Nah, ini kita salin ke sini. Untuk mengedit ini, kita bisa ke variabel view. Nah, di sini kita bisa mengedit nama. Nah, desimal, usahakan kita mengubahnya 0 supaya dianya tidak ada koma-komanya datanya nantinya. Terus labelnya ini bisa kita edit. Nah, tadi karena kita belum memberikan kode, kelas A itu kita berikan kode 1 dan kelas B kita berikan kode 2. Caranya itu kita seperti ini. Value ini kita tulis 1 dan 2, kita beri label kelas A itu tadi 1 dan kelas B itu 2. Ke data view. Nah, cara menguji homogenitasnya itu kita klik analyze, kita pilih compare means and progression. Di sini kita pilih one way ANOVA. Nah, kita buat hasil data prestasi belajar kelas tadi di sini, dan untuk kodenya itu kelas-kelasnya itu ada di faktor. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sig-nya itu adalah 0,806. Di mana sesuai dengan dasar pengambilan keputusan menggunakan SPSS tadi, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan ya, bahwasanya sig-nya itu adalah 0,806,
berarti shift-nya itu lebih dari 0,05, berarti data homogen. Nah, langsung saja kita buat secara manualnya. Di sini ada data berjumlah 15. N-nya itu ada 15, data kelas A dan sampel data kelas B. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita menggunakan uji F ya teman-teman. Langkah pertamanya itu adalah kita menentukan variansinya terlebih dahulu. Nah, dengan kita buat kelas A 1 sampai 15 dan sini kita masukkan nilai-nilainya. Ini untuk data kelas A dulu ya. Kita buat X dan ini ada X kuadrat, di mana ini kita kalikan dengan 6, seperti 60 dikali 60 kita kuadratkan. Semua ini kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya. X-nya ini kita jumlahkan dan X kuadratnya ini kita jumlahkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus varians, yaitu rumusnya S sama dengan akar N dikali sigma X akar 2 dikurang, buka kurung, sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Nah, sini tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. Yang tadi N-nya ini ada 15 dan sigma X kuadratnya ini adalah hasil dari X kuadrat ini adalah 84.478. Kita taruh di sini dikurang dengan sigma kuadrat. Jadi ini di sigma terus kita kuadratin. Ini sigmanya itu adalah 1118. N-nya tadi ada 15. Nah, ini dikurangi 1. Nah, 15 ini kita kalikan dengan 84.478 dan hasilnya ini. Nah, ini tadi 1118 ini kita kuadratkan dan hasilnya ini. Ini 15 kita kalikan dengan 14. Jadi hasilnya 17.246 dibagi 210. Jadi S-nya ini adalah 84,12. Nah, kita lanjut di data kelas B. Sama seperti data kelas A tadi, ini kita buat ke rumus variansinya terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan, ini sama-sama ya, nilainya sama-sama, atau N ini sama-sama jumlahnya 15. Sigma X kuadratnya ini adalah 86.681, sedangkan X-nya yang nanti kita kuadratin itu adalah 1131. Jadi tinggal kita menjumlahin semuanya. 1131 ini kita kuadratin, kita kaliin dengan 1131 juga. Terus hasilnya itu adalah 21.054 dibagi dengan 210. Nah, hasilnya itu adalah 100,25. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan varians besar dan varians kecil. Nah, karena tadi data kelas A-nya variansnya itu berjumlah 84.012, sedangkan data B-nya itu adalah 1000,25, maka kita bisa menentukan yang mana yang besar dan mana yang kecil. Jadi 100,25 ini dibagi dengan 82,12. Jadi kita dapat F hitungnya ini adalah 1,22. Dan selanjutnya kita akan mencari F tabel. Nah, cara menentukan F tabelnya itu dengan kita kurangkan 15, ada rumusnya N2 dikurang 1 dan N1 dikurang 1. Nah, karena sama-sama tadi jumlah datanya itu ada 15, di sini untuk N2 dan N1 sama-sama 15 dan sama-sama dikurangi 1. Jadi hasilnya itu adalah 14. Nah, untuk F tabelnya ini kita bisa melihat di lampiran 3 di belakang buku seperti ini. Karena tadi sama-sama 14, jadi 14 ke bawah dan 14 ke samping. Jadi ini ketemunya ada di 2,48. Jadi F tabelnya itu adalah 2,48. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data kelas A dan kelas B homogen.
karena F hitung 1,22 sedangkan F tabel 2,48. Jadi HO homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel.